baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Aku Faras. Aku Arnanda. Aku Riki. Aku Caca. Aku Faza. Aku Abel. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, tepatnya di Jalan Penalah nomor 7 sampai nomor 9, berdiri sebuah museum yang memuat sejarah besar perjuangan bangsa Indonesia, Museum Hos Cokro Aminoto. Rumah ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan saksi bisu perjalanan seorang pemimpin besar, Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang dikenal sebagai guru bangsa. Hos Cokro Aminoto adalah tokoh yang memiliki visi besar untuk memajukan Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, dan merawat keberagaman. Museum ini menjadi salah satu tempat yang mampu membangkitkan rasa cinta tanah air melalui cerita perjuangan yang mengilhami generasi muda. Begitu melangkahkan kaki ke museum ini, suasana masa lalu terasa begitu kental. Rumah sederhana bercorak kolonial ini adalah tempat tinggal sekaligus pusat aktivitas intelektual Hos Cokro Aminoto pada abad ke-20. Sinilah ia membina banyak tokoh pergerakan Indonesia seperti Soekarno, Alimin, Muso, dan Semaun. Nah, Pak Hos Cokro ini sebagai salah satu orang berpengaruh ya pada era kemerdekaan. Beliau adalah pemimpin dari organisasi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam ini sendiri sebenarnya dibentuk pada mulanya digunakan untuk memfasilitasi pribumi agar mereka itu lebih sejahtera secara ekonomi, karena di zaman itu mereka sempat bersinggungan dengan etnis Cina. Jadi ada tidak keseimbangan lah antara perdagangan orang pribumi dan etnis Cina. Maka dari itu dibentuklah Sarekat Islam ini. Tapi lambat laun Sarekat Islam ini berkembang menjadi sebuah organisasi politik yang ditakuti oleh Belanda. Seperti itu, dan salah satu dari pemimpinnya adalah Pak Hos Cokro ini. Museum ini menyimpan berbagai barang peninggalan sejarah, seperti meja tulis, tempat tidur, dan dokumen-dokumen yang menggambarkan perjuangan Cokro Aminoto sebagai pemimpin organisasi Sarekat Islam. Gerakan yang menyuarakan keadilan sosial dan perjuangan melawan penjajahan. Rumah ini kenapa menjadi museum? Karena rumah inilah yang digunakan sebagai markas Sarekat Islam. Sebenarnya Sarekat Islam ini bermarkas di Yogyakarta. Untuk di Surabaya sendiri, markasnya itu ada di rumah Pak Hos Cokro ini. Nah, selain rumah ini difungsikan sebagai markas Sarekat Islam, rumah ini juga digunakan untuk diskusi-diskusi oleh tokoh-tokoh politik yang pada saat itu cukup berpengaruh ya di era kemerdekaan. Dan rumah ini juga digunakan sebagai rumah kos dari Presiden pertama kita, Soekarno. Tidak hanya Pak Soekarno, tapi juga ada tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Walaupun tokoh-tokoh yang ada di depan kalian ini adalah tokoh-tokoh beraliran kiri yang bertentangan dengan ideologi Indonesia. Tapi tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang berproses juga di rumahnya Pak Hos Cokro. Nah, kalau dari ceritanya Pak Soekarno itu mengekos di sini itu bukan tanpa alasan, tapi karena orang tua Pak Soekarno itu tidak mau ketika Pak Soekarno sekolah di HBS Surabaya, itu Pak Soekarno memiliki pemikiran yang kebarat-baratan. Maka dari itu orang tuanya menitipkan ke rumahnya Pak Cokro ini agar ada kontrol gitu. Pak Cokro sebagai pemilik kos itu turut dalam memberikan pendidikan pada Soekarno. Jadi kalau dari pendapat aku sendiri ya, rumah ini dianggap sebagai rumah kos itu kurang tepat, karena Pak Cokro sendiri juga memberikan pendidikan kepada Pak Soekarno yang pada saat itu tinggal di sini. Jadi dari Pak Hos Cokro ini, Pak Soekarno tuh belajar tentang organisasi politik seperti partai buruh, dan juga bagaimana cara berpidato seperti itu. Lalu
Bahkan Pak Soekarno ini juga sempat mention ya di sebuah catatan bahwa Pak Ahmad Cokro ini menjadi salah satu idola bagi beliau karena memang disinilah Pak Soekarno ini belajar tentang bagaimana berorganisasi dan berpidato. Di sini juga Anda akan menemukan replika ruangan tempat diskusi dan pendidikan para pemuda yang sering disebut sebagai tempat lahirnya gagasan-gagasan revolusioner. Salah satu hal yang membuat museum ini istimewa adalah pesan toleransi yang diajarkan oleh Host Cokro Aminoto. Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai sosok yang mampu merangkul perbedaan. Beliau mengajarkan pentingnya menjaga persatuan meskipun ada perbedaan ideologi. Rumah ini menjadi simbol bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan bangsa. Melalui pameran di museum ini, pengunjung diajak untuk merenungi bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga semangat untuk saling menghormati dan bekerja sama demi cita-cita bangsa.